Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kelas kecil. Ya, kakak berharap adik-adik semua sampai saat ini semua dalam keadaan yang sehat. Ya, hari ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu kakak Ida harap semua duduk yang manis karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik, saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dari pujian Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau memperkenankan kembali kami anak-anak-Mu untuk beribadah. Tuhan, Engkau berkati kami di dalam kami beribadah pada saat ini. Berkati kami dari awal hingga selesainya. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan adik-adik duduk kembali. Ya, adik-adik yang kekasih, tentunya dari pagi, siang, sore hingga malam hari kita akan selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari pujian Bapa, ku datang padamu. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, atas kebaikan-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan Kakak Tanti. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama lagi dalam ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, sudah ya? Ya, Alkitabnya sudah pada siap kan? Ya, kalau begitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau masih karuniakan buat kami semua anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau membukakan akal pikiran kami, Tuhan memampukan kami untuk kami bisa mengerti firman yang akan kami dengar sebentar.
buat Kakak Tanti Tuhan yang akan bercerita, biarlah Tuhan berkati sehingga boleh berkata-kata hanya dengan seturut kehendak Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan buat setiap salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Keluaran ya. Firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-40 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-33 ya. Jadi pembacaannya kitab Keluaran pasalnya yang ke-40 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-33. Tapi pagi ini karena pembacaannya panjang, jadi kita ambil cuma satu ayat saja ya. Kita sama-sama baca ya. Ya, kita ambil ayatnya yang ke-16 ya. Keluaran pasal 40 ayatnya yang ke-16. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya. Ya, baik adik-adik. Sekarang Kakak Tanti mau tanya, ya. Siapa di sini yang punya mainan? Ayo, ya. Jadi Kakak yakin semua adik-adik, baik itu yang masih belum sekolah, yang sudah TK, yang kelas 1, pasti semua punya mainan ya. Senang bermain? Ya, Kakak yakin adik-adik semuanya yang namanya bermain pasti senang ya. Ya, kalau mungkin di rumah mainannya banyak ya, tidak cuma satu saja, pasti ada 1 dos, ada 2 dos, atau bahkan sampai 3 dos ya. Ya, jadi kalau mau bermain, minta izin dulu sama mamanya. Mak, saya mau main ya. Terus mamanya bilang, iya boleh, tapi dengan satu syarat. Adik-adik harus bersihkan kembali, rapikan kembali mainannya. Ya, bukankah begitu adik-adik? Ya, nah adik-adik kalau sudah bermain, adik-adik kan asiknya bermain, bongkar. Kalau main kan pasti mainannya terbongkar ya, dibongkar semua. Mungkin yang tadinya sudah rapi, tapi karena bermain, jadi dos-dos ini semua mainannya dikeluarin semua dari dalam dos. Nah, adik-adik asik bermain, main sana sini ya. Terus kalau sudah bermain, apakah adik-adik merapikan kembali mainannya? Ayo, siapa di sini yang kalau sudah bermain tidak merapikan kembali mainannya? Adakah dari adik-adik seperti itu? Ya. Nah, adik-adik harus konsekuen. Kalau yang tadinya kita bilang kita akan merapikannya kembali, maka kita harus merapikannya kembali, ya. Jadi, nah, sama adik-adik dengan cerita kita pada pagi hari ini. Ceritanya tentang siapa? Ayo, tentang Musa, ya. Jadi ceritanya tentang Musa adik-adik. Musa disuruh Tuhan untuk mendirikan kemah suci ya. Jadi pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci ya. Jadi kemah suci itu adik-adik tempat beribadah orang Israel pada waktu itu. Mengapa mereka mendirikan kemah? Karena mereka suka berpindah-pindah ya. Jadi Tuhan menyuruh Musa, kamu harus mendirikan kemah suci ya untuk umatku beribadah. Lalu apa yang Musa katakan? Musa menolak atau tidak? Ya, tentu saja tidak ya. Musa tidak menolak. Musa bilang, "Iya Tuhan, saya akan melakukannya." Nah, namun sebelum melakukannya, Tuhan nyuruh lagi, sebelum kamu membangun kemah suci, kamu harus tahu aturan-aturannya ya. Jadi harus ada tempat persembahan untuk Tuhan, kainnya harus
kain merah, kain ungu, pokoknya banyak adik-adik aturan yang Tuhan buat supaya sesuai ya. Harus dipasang ini ya Musa ya, di tempat di dalam kemahnya nanti harus dipasang ini. Wah, adik-adik sebagai manusia biasa, kalau kita tidak taat sama Tuhan, pasti apa yang kita lakukan pasti kita marah. Kita bilang, Dede capekku mi, ini Tuhan banyak sekali suruhnya sama saya ya, sebagai manusia biasa. Tapi adik-adik, Musa sangat taat kepada Tuhan ya. Musa taat kepada Tuhan. Dia melakukan semuanya itu dengan baik, dengan rapi. Nah, Tuhan senang atau tidak adik-adik? Tentu saja Tuhan senang, karena Musa menepati janjinya seperti yang dia bilang tadi. Musa menepati janjinya, dia akan menyelesaikan perintah Tuhan, kemah suci dia harus buat, dan perlengkapan-perlengkapannya pun dia harus menyediakannya. Nah, sama dengan adik-adik juga kalau sudah bermain, mainannya harus dirapikan kembali supaya apa? Supaya orang tuanya, terutama mamanya adik-adik, kasihan mamanya adik-adik, sepanjang hari sudah melakukan pekerjaan banyak sekali, sudah merapikan rumah, sudah mencuci, sudah masak buat adik-adik. Masa adik-adik mau tambahkan pekerjaan lagi untuk orang tuanya? Kan tidak seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dengar-dengaran sama orang tua, karena orang tua itu adalah wakil Allah di dalam dunia ini ya. Ya, sama seperti Musa taat melakukan perintah Tuhan. Dia mendirikan kemah suci untuk beribadah kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan pun bisa beribadah kepadanya ya. Jadi adik-adik juga jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita masih ibadah online, tapi Tuhan lihat loh adik-adik, walaupun adik-adik ibadahnya cuma di rumah, tetapi Tuhan lihat yang mana anak-anakku yang beribadah. Nah, seperti itu ya. Jangan dibilang saya mau beribadah kalau pergi di gereja nanti, kalau pergi ke sekolah minggu baru saya mau ibadah. Sekarang kan saya tidak ke gereja, jadi tidak usah saya ibadah. Nah, tidak seperti itu adik-adik ya. Kita ibadah pun di mana saja, karena Tuhan itu ada di mana saja. Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Jadi kapanpun kita beribadah, kita harus beribadah dengan baik, dan kita harus taat kepada perintah Tuhan. Harus dengar-dengaran sama orang tuanya ya. Karena kalau kita dengar-dengaran sama orang tua kita, pasti orang tua akan sayang sama kita. Kita dengar-dengaran sama kakak, Tuhan juga kakak kita, saudara-saudara kita pasti akan sayang sama kita ya. Terlebih lagi Tuhan ya. Firman Tuhan sampai di sini kiranya boleh menjadi pedoman dan suluh dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk ayat hafalan kita pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 11 ayat 4a. Kakak ulangi, kitab Mazmur pasal 11 ayat 4a. Bunyinya, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Adik-adik semua hafal, dan sebentar adik-adik kirim di grup sekolah minggu. Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan apa yang kita sudah persiapkan, yang orang tua sudah kasih, kita masukkan dalam persembahan syukur kita di rumah kita masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dari pujian beri syukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu,
kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Ya, adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan ajar kami seperti Musa yang selalu dengar-dengaran kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk tidak melawan kedua orang tua kami, tetapi ajar kami untuk selalu menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, terlebih lagi kepada orang tua kami. Bapa di sorga, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang berada di rumah masing-masing. Walaupun sampai saat ini Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka roh hikmat, kebijaksanaan di dalam mendidik kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang masih balita, yang sudah sekolah, yang belum sekolah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam mereka bermain, di dalam mereka belajar secara online. Engkau senantiasa memberkati, memberikan mereka kepintaran, memberikan mereka kecerdasan, agar biarlah Tuhan cita-cita mereka boleh dapat raih hanya dengan seturut kehendak Tuhan saja. Bapa di sorga, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati, kiranya Tuhan Engkau memberkati segala obat-obatan, segala makanan yang mereka makan dan minum Tuhan, agar biarlah dari dalamnya mereka boleh memperoleh kesembuhan yang semuanya itu asalnya daripada Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat orang tua mama dari teman kami adik Ciko Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Engkau memberkati semua obat-obatan yang ia pakai Tuhan, biarlah dia boleh memperoleh kesembuhan yang semuanya itu asalnya daripada Tuhan saja. Bapa di sorga, saat ini juga kami mau berdoa buat persembahan syukur kami yang sudah kami berikan. Sucikan dan kuduskan Tuhan, agar biarlah boleh layak kami pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, sudah kurang lebih dari 2 tahun kami menghadapi penyakit COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati Tuhan, agar biarlah penyakit ini boleh segera punah dari muka bumi, sehingga Tuhan kami boleh beraktivitas lagi seperti sedia kala. Bapa di sorga, kami berdoa buat pemerintah dan bangsa kami. Engkau berkati para pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan berkati, berikan hikmat Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Deborah. Engkau berkati dia Tuhan bersama dengan keluarganya. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, agar biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan dia kekuatan di dalam dia melayani di gereja kami di POK Jemaat Lahiroi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat para kakak-kakak pengasuh kami Tuhan.
Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam segala aktivitas mereka masing-masing. Yang sakit kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, agar biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami mohon ampun buat setiap salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Kami juga berdoa buat persembahan syukur kami. Berkati Tuhan, sucikan dan kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kakak percaya bahwa sampai akhir ibadah kita, adik-adik masih tetap di dalam suasana hati yang penuh gembira. Untuk itu saya jemput adik-adik semua bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari pujian hati yang gembira. Ya adik-adik, saat ini kita akan berdoa berkat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan daripada Tuhan Yesus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.